Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda. Tentunya kita akan tetap asik membahas seputar permasalahan keluarga, ya. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keluarga kita. Namun sebelumnya, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan video terbaru dan menarik untuk kita bicarakan tentunya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai ciri-ciri wanita yang siap diajak selingkuh. Nah, ini tentunya hal yang menarik untuk kita bahas karena tentunya banyak orang ingin tahu sebetulnya wanita-wanita yang seperti itu tuh apa saja sih tandanya. Nah, sebagai tanda awal biasanya dia cepat akrab dengan pria, ya. Jadi dia tidak peduli pria ini siapa dan di mana. Biasanya dia selalu memberikan celah-celah dengan cepat kepada lawan jenis, ya. Banyak cara yang dia lakukan untuk memicu ketertarikan terhadap lawan jenis. Contohnya mungkin dalam cara berbicara. Cara berbicara biasanya lebih mudah untuk mengarah ke hal-hal yang bersifat mengajak perselingkuhan. Ini biasanya. Kemudian dari senyuman dan juga dari gerak tubuh. Ini sebetulnya mudah sekali dipahami, ya, tentunya. Nah, ini sebagai tanda awal. Kemudian tanda yang berikutnya, dia akan sering, ya, upload status di media sosial. Tentunya memamerkan segala hal yang bersifat menimbulkan ketertarikan lawan jenis. Nah, ini biasanya ketika memang ada, ya, seorang laki-laki atau siapapun itu yang penting lawan jenis, ketika memberikan komentar-komentar dia akan cepat sekali menanggapi, ya. Bahkan ketika tidak ada komentar yang masuk, dia akan terlihat gelisah. Berarti memang belum tepat sasaran dia pikir, ya. Yang jelas yang lebih sering dilakukan adalah pamer wajah, ya. Pamer wajah, bahkan di sini yang sangat menyedihkan, ada yang sampai berani pamer lekuk tubuh, ya, seakan-akan dia memang ya siap menelanjangi dirinya. Ini ciri yang paling jelas. Jadi semuanya bersifat memikat gairah lawan jenis. Kemudian dia memang punya masa lalu atau rekam jejak, pernah terjadi masa lalu yang kelam. Entah itu mungkin diputuskan cinta oleh pasangannya, entah itu kesal karena hal-hal lain, entah itu karena ekonomi. Tapi biasanya ini memang wanita-wanita seperti ini mudah sekali untuk mengulang, untuk melakukan perselingkuhan sekalipun dia memang sudah mendapatkan pasangan. Karena mungkin dia rasa dengan melakukan hal seperti itu, dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Bisa jadi ini memang kepuasan yang ia cari. Ini. Jadi dia tidak pandang di mana dan siapa. Intinya setiap hari atau setiap waktu di mana dia berada, dia akan selalu mencari sasaran lawan jenis. Nah, saya juga tidak tahu secara pasti apa yang ada dalam lubuk hatinya sehingga wanita seperti itu terus gemar melakukan hal-hal yang sama. Entah sampai kapan itu akan dilakukan. Ya. Tanda berikutnya, dia akan mudah sekali menceritakan kelemahan-kelemahan pasangan. Nah, hal ini dimaksudkan adalah untuk memancing perhatian yang lebih dari pria yang lain. Artinya, ketika memang semata-mata kepuasan yang ia cari, dengan menceritakan kelemahan pasangannya, dia punya harapan besar bahwa orang yang ia ajak bicara dianggap mampu memberikan kepuasan baginya. Ini biasanya dia nggak segan-segan menceritakan kelemahan suami lah, ya, bukan keburukan mungkin, ya, tapi kelemahan-kelemahan suami, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seksual tentunya. Ini biasanya dia tidak segan menceritakan kepada lawan jenis. Mungkin kembali lagi bahwa memang
tujuannya agar pria atau lawan jenis yang ia ajak bicara itu merespon. Nah, kemudian setelah merespon, berikutnya dia juga pandai mensiasati segalanya. Tentunya setelah itu dia akan memberikan kode-kode tertentu yang hanya dipahami oleh dua orang itu, ya. Karena tentunya kode yang ia berikan juga nggak jauh beda dengan yang lain. Ketika itu terjadi, mohon maaf, mungkin ketika itu tetap dilakukan di rumah, dia akan mensterilkan rumah lebih dahulu. Dia akan mempersiapkan segalanya, mengamankan segalanya, mengatur siasat agar semuanya berjalan mulus. Ya, dia sangat pandai mencari alasan, ya. Dia sangat pandai mencari alasan ketika itu dilakukan di rumahnya. Namun ketika itu dilakukan di luar rumah, begitu pula dia sangat pandai mengatur semuanya. Jadi seakan-akan kepergian dia keluar rumah itu biar dianggap hal yang biasa oleh pasangan. Ini dia sangat pandai, ya. Dan dia memang punya kode-kode jitu yang mudah dipahami oleh lawan jenis, sehingga lawan jenis tanpa berpikir panjang biasanya terpancing dengan situasi seperti itu. Kembali lagi, wanita-wanita seperti itu biasanya memang punya rekam jejak atau masa lalu yang berbeda. Tapi saya yakin bahwa khusus bagi wanita yang mengalami masa lalu yang buruk, mungkin karena kelamnya masa lalu dan keterburukan masa lalu, setelah Anda mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik, saya yakin tekad Anda untuk merubah atau melupakan masa lalu menjadi hal yang utama. Sehingga apapun masa lalu Anda akan tertutupi dengan keberadaan sekarang tentunya. Apalagi ketika saat ini Anda sudah menemukan seorang pria yang sangat menyayangi Anda, sangat mencintai Anda dari segala aspek. Artinya mungkin kalau dengan alasan ekonomi, Anda mungkin sudah mendapatkan seorang pria yang mampu menopang perekonomian Anda. Nah, ketika dengan alasan kepuasan, saya yakin suami Anda saat ini sudah mampu memuaskan Anda, ya. Kalau bicara tampan, mungkin saat ini Anda juga sudah mendapatkan suami yang tampan, ya. Lalu kalau bicara apa lagi? Mau apa lagi? Dari ekonomi sudah, dari sisi nafsu sudah. Kalau dari sisi kasih sayang, saya yakin memang itu nomor satu, ya. Jadi khususnya bagi teman-teman wanita, saya yakin bagi teman-teman wanita yang dulu pernah melakukan hal seperti itu, sekarang sudah mendapatkan segalanya, ya. Jadi sudah tidak ada lagi niat untuk melakukan hal-hal yang kurang terpuji, apalagi dalam rangka menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Anda. Saya yakin Anda sekarang sudah menjadi wanita yang bijak, wanita yang tidak mau lagi mengulang masa lalu yang buruk. Nah, ketika masa lalu itu terjadi karena keadaan, saya yakin keadaan Anda sekarang sudah berubah jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, percayalah dan pertahankan keharmonisan rumah tangga yang Anda dapatkan sekarang. Lupakan masa lalu, tatap masa depan. Sayangi keluarga, anak, istri, saudara, semuanya, ya. Saya yakin Anda sudah bisa melupakan masa lalu Anda yang kurang menguntungkan. Terima kasih.